Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Nah, kali ini kita berkesempatan lagi collab dengan Aga Aquatic. Nah, kali ini ada di perumahan Royal Resident ya? Royal Resort. Royal Resort Palembang. Nah, ini kita mau lihat kayak ada tanaman di dinding. Nah, kita nanya ini ada apa saja di sini. Oh ya, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Andi Agusman ya. Halo, Mas Aje. Ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke sini. Oke. Mas Aje. Ya. Nah, di sini kan saya lihat nih apa itu di Instagramnya Aga Aquatic. Ya. Ada project nih, kerjaan kayak tanam-tanaman di dinding, ada air terjun. Oke. Nah, itu saya mau nanya-nanya nih. Boleh? Boleh. Oke. Ini namanya apa sih? Palut atau hutan atau apa konsepnya? Ini lebih pasnya disebut paludarium rainforest. Jadi paludarium ada airnya di sana dan juga ada rainforestnya ini. Jadi ini konsepnya hutan hujan buatan. Makanya vegetasi yang kita pakai beberapa lebih ke tanaman hutan hujan. Oke. Oh, dari konsepnya palut hutan hujan, itu tanamannya apa aja nih? Bisa dijelasin? Jadi rainforest Sambil jalan nggak apa-apa? Jadi rainforest itu lebih dikenal dengan vegetasi pakis. Vegetasi pakis sama wetland. Jadi tanaman-tanaman lembab yang biasa ada di hutan hujan. Area Indonesia ini kan tropical, jadi banyak tanaman-tanaman hutan hujan yang bisa kita pakai dari endemik Sumatera Selatan sendiri. Iya. Gitu. Seperti contohnya kayak pakis ekor monyet. Oke, kita lihat. Kadaka, seperti itu. Kadaka yang ini ya, kadaka sarang burung. Sarang burung. Oke. Ada juga pakis-pakisan gitu. Yang merah-merah ini apa? Ini bromelia. Bromelia Pink. Khusus bromelia pink kita dari Bogor, Puncak Cipanas. Oke. Itu. Dia bisa adaptasi di Palembang ya? Bisa adaptasi di Palembang dengan temperatur Palembang, dan ini kita kondisikan dengan temperatur yang ada di puncak. Makanya kita kasih nozzle misting spray. Seperti itu. Kemudian itu yang gantung-gantung apa tuh? Itu yang gantung itu Huperzia. Huperzia kalau bahasa lokalnya disebut kumpai. Kumpai. Nah, itu sama, itu tanaman epifit yang menempel. Oke. Jadi kita kasih media pakis, media tanamnya, kita tempel, kita gantung. Oke. Jadi di antara masih di Huperzia, tanaman gantungnya itu kita pakai ada Ivy English. Itu tanaman rambat. Sama ada tanaman gantung lagi, tanaman lipstick namanya. Lipstick yang mana? Lipstick yang bunganya daunnya bulat-bulat itu. Oh, kayak koin ya? Iya, kayak koin. Itu lipstick, nanti ada bunganya dan dia akan menjalar memenuhi semua akar. Iya. Seperti itu. Dan tanaman gantung lain yang kita pakai atau yang menempel itu ada tanduk rusa. Tanduk rusa yang mana nih? Nih. Saya punya nih tanduk rusa. Tanduk rusa. Kemudian itu yang ungu ini. Yang ungu ini masih jenis bromelia. Bromelia? Iya, ini bromelia red kita nyebutnya. Atau juga ada yang nyebut bromelia violet karena lebih ke ungu warnanya. Yang ini bromelia tricolor. Oke. Bromelia tricolor. Nah, untuk tanaman rambat di sini kita pakai juga di dinding ada Scindapsus. Nanti kalau itu lebat ya? Iya, dia merambat semua Scindapsus ini. Ini Scindapsus silver. Oke. Seperti ini itu. bakal lebat ya? Ya. Makin lebat makin bagus. Untuk tanaman di sini kita pakai ada 80 jenis tanaman. Secara kuantiti jumlahnya lebih kurang 10.100 batang tanaman. Wow, banyak ya. Nanti kalau sudah, ini kan baru berapa persen ini? Ini 95%. 95% berarti kalau sudah jadi bagus ya. Still on progress, dia bakalan menemukan titik mature-nya sendiri. Contohnya dari tanaman-tanaman rambat ini bakalan semakin memadat, memenuhi. Iya. Ini kan masih ada sela-sela kan? Masih ada sela. Kita memang sengaja nggak begitu rapat dulu supaya nanti masih ada ruang buat dia tumbuh untuk berkembang. Kalau terlalu padat, kasihan tanamannya malah nggak ada space buat dia berkembang lagi. Iya. Nah, yang ini apa nih? Ini sering loh aku lihat kayak di CGC kemarin. Bunga air terjun namanya. Bunga air terjun, dia memang menjuntai seperti ini, makanya disebut air terjun. Nanti kalau dia udah ini berkembang,
ada bunganya seperti ini. Bunga kecil ya. Ya, dia ada bunganya seperti ini. Dan ujung-ujungnya cenderung berwarna merah nanti. Nah ini apa nih, lupa aku. Ini kan ada jenisnya merah, hijau. Ya, ini aku nanam. Pitonia. Kalau nanam suka mati. Jadi Pitonia ini dia nggak boleh terlalu basah banget. Nggak boleh terlalu basah banget. Jangan kering juga. Jadi dia di medium. Ya, makanya nggak terlalu deket dengan misting ini kita letakin. Jadi kalau terlalu basah dia busuk biasanya. Tapi kalau udah mature dia bakal lagi ngarpet kesannya gitu. Iya, benar. Kemudian ini ada lagi yang warna apa nih? Ya, ini Dark Lord. Ini Dark Lord namanya. Banyak ya jenis-jenisnya. Ya, ini merambat juga nanti. Nah, kalau ini bahasa lokalnya kuping gajah. Iya, ada di rumah. Ini kalau bahasa ilmiahnya ini Anthurium crystallinum. Wes namanya. Iya. Apalagi nih, ada yang unik. Kuping kalau yang unik. Monstera sudah yang ada. Yang unik di sini mungkin ini Monstera ini. Ini Monstera rawatan. Mungkin udah sekitar 3 tahun. Tingginya mungkin ini kalau dari akar bonggol karena kita simpen di bawah mungkin sekitar 2,5 meter ini. Ya. Tingginya. Benar. Nah, terus ini sempet jaya di masanya. Iya. Saya kalau juga. dulu mungkin ini segini sekitar bisa sampai 25 jutaan. Sekarang ya masih di bawah 10 juta lah. Oke. Nah, ini moss. Nah, ini nih yang saya bilang beberapa tanaman yang saya pakai endemik lokal. Ini moss mana nih? Contohnya ini moss dari Sungai Lilin. Oh, Sungai Lilin. Ini moss dari Sungai Lilin. Ini moss dari Sungai Lilin yang lokalan punya. Jadi kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan sendiri. Selama ini kan kita beli dari Bogor, dari Malang. Nah, sekarang kita sudah bisa nih pakai yang sendiri punya. Lebih adaptasi di lingkungan kita ya. Di sini saya pakai sekitar 100 kg. Banyak. 100 kg. Berkarung-karung. Wah. Kemudian media tanamnya ini kan kalau lihatnya kan di dinding. Itu gimana sih? Oke. Jadi kalau untuk media tanam, jadi ini kan kita pakai konsepnya ada mix ya. Mix vertical garden juga. Jadi dinding ini permintaan dari konsumennya minta dirimbunkan. Jadi kita pakainya karpet. Oh, karpet ya? Kita pakainya karpet. Bisa dicontoh untuk di rumah nanti. Betul. Jadi kita pakainya ini karpet geotekstil non-woven. Oh, ini. Iya, yang memang dipakai khusus buat vertical garden. Bukan lagi kayak pot-pot itu ya? Jadi dia karpetnya ini 2 lapis, dipotong, dijahit, dikasih pocket-pocketnya, dikasih kantung-kantung seperti ini. Kemudian baru ini? Ini tanamannya. Oke. Tanamannya ini kita ikat menggunakan geotekstil juga. Geotekstil juga, di bagian dalamnya kita kasih media tanam. Media tanaman. Media tanam sama ada 2 butir dekastar. Pupuk. Ya, yang slow release ya. Slow release untuk jangka panjang. Jadi kita masukin dekastar. Ini kita tinggal ikat karet, tapi bagian bawahnya tidak kita tutup untuk pertumbuhan dari akar dari tanaman sendiri. Ini tinggal masukin aja. Simple ya? Simple, sesimpel itu. Oke. Kalau hardscape nih. Ya, boleh. Hardscape apa aja nih yang ada di sini? Kalau ngelihat ada batu, kayu, apalagi nih? Jadi hardscape sendiri di sini kita menggunakan ada elemen kayu, elemen batu, sama beberapa ada pasir yang kita pakai. Jadi untuk batu di sini saya menggunakan batu bobbing. Bobbing itu batu bobbing yang ini, yang kuning-kuning. Kotak-kotak ya? Ya, jadi dia kayak pegunungan kars, ada garis-garisnya. Ada serat-serat garisnya yang seperti ini. Dia horizontal. Seperti itu. Ini kita susun. Untuk batu sendiri saya belinya dari Boyolali langsung. Boyolali langsung 1 truk. Secara total 11 ton saya pakai di area ini. 11 ton ya? 11 ton. Memang over tonase, truknya sampai teriak. Pengiriman dari Boyolali makan waktu 2 hari kemarin. Kemudian saya pakai kayu. Kayu apa nih?
Kayu saya pakai kayu Santigi. Santigi ya. Kayu Santigi spesial juga dari Bandar Lampung. Saya pakainya 1,5 truk. Kayu Santigi 1,5 truk yang saya pakai. Jadi Santigi ini merupakan kayu yang sudah mati, yang hidup di pinggir-pinggir pantai. Kayu ini memiliki karakter yang meliuk-liuk karena bagus dia hidup ya, jadi di pinggir karang. Jadi cocok banget untuk dibuat sebagai hardscape di paludarium seperti ini. Oke, bagus. Terus kemudian ada lagi batu lava rock. Batu lava rock sering ya kalau orang aquascape tahu lah ya. Batu lava rock ini saya pakai 300 karung. Iya. Karena untuk dibawa ya? Iya, untuk dibawa sebagai pondasi dari tanaman bukit buatannya. Seperti itu. Ada pasir malang, saya pakai juga pasir malang untuk memberikan kesan natural sebagai tanah di bagian bawah. Itu saya pakai 100 karung di sini. Iya. 100 karung semuanya pure pengiriman langsung dari Boyolali. Iya. Itu untuk hardscape ya itu aja sih kayaknya. Paling kalau ini sudah ada kelengkapannya ya? Iya. Oh ya. Oh, mungkin kalau untuk pendukung nih. Pendukung karena ini hutan hujan buatan. Jadi kalau di alam sebenarnya kan sudah ada kanopi dari pohon-pohon besar seperti itu. Nah, ini kita buat menggunakan kanopi dari besi. Kita kasih paranet. Paranet aja ya? Ya, paranet yang daya tembus cahaya mataharinya 75%. Kalau cahaya matahari 75%, tapi hujan masih bisa masuk? Masih bisa masuk. Oke. Jadi kita kasih kanopi seperti ini. Tanamannya benar-benar kita kondisikan seperti di alam yang sebenarnya. Oke. Ini kalau untuk maintenance-nya gimana nih? Untuk maintenance-nya jadi ini kita buat sudah by system semua. Semuanya tersistem dalam sebuah handphone. Dalam sebuah handphone. Jadi kita menggunakan Bardi. Bardi ya? Ya, Bardi. Jadi semuanya on one hand. Jadi kita tinggal buka aplikasi Bardi seperti itu. Semuanya udah by timer semua. Jadi by timer semua. Jadi setiap 1 jam nozzle mistingnya menyala dengan durasi 5 menit. Karena ini musim hujan cukup 5 menit. Jadi mungkin nanti di musim kemarau durasinya bisa kita perpanjang lagi. Tapi dia setiap 1 jam untuk di awal-awal seperti ini. Kemudian lampu sendiri saya menggunakan lampu LED. LED ya? Ya, LED. Itu memang khusus untuk tanaman? Khusus untuk tanaman. Per titiknya dia 50 watt. Ini saya pakai 20 titik. Jadi 20 ada titik. 1000 watt lampu. Wow. 1000 watt lampu. Tapi dihidupin hanya malam hari. Malam hari ya? Hanya malam hari saja. Oke. Hanya malam hari kita karena masih masuk cahaya matahari di sini. Boleh ngelihat kelistrikannya nih? Oke, cuman masih belum ini ya fix. Listriknya masih agak sedikit berantakan, belum saya rapihin bener. Ini masih. Oh, itu ada yang Bardi ya? Ya, ini masih belum selesai. Tukangnya masih menyelesaikan instalasi pipa yang lain. Nah, ini di sini saya pakai ini trafo buat mist maker. Mist maker. Nah, ini saya pakai ada MCB-nya ada 1 2 3 4 5 6. Jadi semuanya sudah ada jalurnya masing-masing. Ini jalurnya pompa. Ini jalurnya misting. Ini jalurnya lampu. Ya. Seperti itu. Jadi semuanya sudah ada jalurnya masing-masing. Jadi satu panel sendiri aman. Oke. Satu, boleh jawab, boleh enggak sih? Harga pembuatan? Aduh. Jadi kalau untuk harga pembuatan, estimasi aja lah. Untuk proyek ini ya, kita bicara relatif. Jadi saya itu lebih ngikutin dari kebutuhan konsumen. Kalau konsumennya, Pak saya ada dana sekian, ya hayu gitu loh. Tapi kita kondisikan dengan dana yang budget yang tersedia. Tapi kalau untuk proyek ini kena di angka 300. 300 ya? Ya. Wow. Kena di angka 300 juta. Tapi lebih enak menikmatinya ya? Ya. Kalau ini untuk area besarannya 300 juta kayaknya kecil tapi sebenarnya ini besar. Karena ada 2 sisi. 2 sisi kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Ada 2 sisi kanan dan kiri. Area yang sebelah kanan saya ini 19 meter. 19 meter. Area yang sebelah kiri 16 meter. Dengan ketinggian 3 meter. Jadi lumayan secara totally ya ada
29 meter. Iya, iya. Kelengkapannya juga mahal ya. Lebih dari 30 meter ini. Ada barang-barang yang langka gitu. Iya, Tanaman-tanaman langka. Batunya, kayunya gitu loh. Jadi relatif sih. Ya, oke. Itu. Agak akuatik sendiri. Kalau ngelihat ini kan besar ini. Ya. Kalau aku nganggap ini besar. Ini yang paling besar di Palembang atau enggak? Kalau secara besar ininya, besaran dari sebuah proyeknya, boleh dibilang ini proyek kedua terbesar kami. Sebelumnya proyek terbesar kami itu boleh dibilang terbesar Sumatera Selatan. Kemarin kita bikin di Gri Agung. Di Gri Agung ya? Di Gri Agung Gubernur Sumatera Selatan. Itu kita bikin dengan area luasnya itu lebih kurang sekitar 1.200 meter persegi. Itu bentangannya 24 meter dikali 18 meter dengan ketinggian bukitnya itu 5 meter. Kemudian ada sungai buatan sepanjang 46 meter. Wah, jauh ya. Dengan pengerjaan 1 bulan. Kalau ini berapa lama? Ini pengerjaan 14 hari. Baru 14 hari ya? 14 hari. Ongoing masih? Dari nol, dari tanah merah, kanopi semuanya 14 hari. Oke. Ini sebenarnya fasilitas umum yang kami buat ini fasilitas umum dari perumahan Royal Resort Palembang. Oh, jadi kalau misalnya kita tinggal punya rumah di sini bisa akses ini. Betul. Jadi kalau Pak Andi ini beli rumah di sini, Pak Andi bisa menikmati ini. Ini area fasilitas umum. Jadi rainforest buatan ini akses menuju ke playground. Oh, jadi bisa nongki-nongki juga di sini? Bener banget. Bisa ngopi-ngopi sore di sini, ngeteh-ngeteh sore di sini. Jadi ini fasilitas perumahan yang unik menurut saya. Terobosan baru dari pemilik The Royal Resort. Menurut saya unik banget. Unik banget. Kita sendiri sempat kaget. Ini buat area umum. Iya. Gitu. Aku pikir juga ini untuk rumah loh, rumah pribadi. Saya pikir wah ini bagus nih. Udah kebuka lah bahwa taman-taman itu tidak harus taman kering aja gitu. Iya, benar. Kalau ini kan udah bawa suasana di desa ke kota seperti itu. Jadi boleh dibilang urban jungle. Oke. Gitu. Bagus. Sedikit. Iya. The Forest, The Royal Resort itu. Oke. Nah, ini kalau mau buat ini, kalau konsumen mau buat di rumahnya atau ada tempat itu kemana nih ngubungi? Oh, jadi kalau mau pesan sponsor. Kalau tertarik, ada kepengen bikin seperti ini atau ada konsep yang Bapak kepengen, bisa hubungin saya di Instagram saya @aga_aquatic @aga_aquatic atau bisa datang langsung ke galeri kita. Mini galeri kita ada di Jalan Seduduk Putih. Oke, nanti dimasukin di layarin ya. Siap. Oke. Begitu saja tanya-tanya kita mengenai informasi bukan rumah ya, hutan Rainforest Paludarium. Oke. Nah, ini terima kasih kepada Aga Aquatic sudah ngasih informasi mengenai tanaman-tanaman, bagaimana cara maintenance. Tempatnya indah nih. Kalau sudah di ini, kalau mau ke sini nggak bisa ya ke sini? Kalau ke sini boleh. Boleh ke sini. Karena ini masih open house ceritanya. Perumahan ini masih open house. Jadi siapapun masih boleh berkunjung ke sini untuk melihat atau mau membeli rumah di sini supaya bisa menikmati fasilitas yang ada di sini. The Royal Resort Palembang. Lokasinya di belakang Sekolah Maitreya. Di belakang Sekolah Maitreya, Jalan Patal Pusri. Oke. Tebak Sebatok. Gitu saja teman-teman, cerita kita jalan-jalan di hari Minggu bersama Aga Aquatic. Siap. Mengenai Palut hutan tropis. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe channel Andi Agusman dan subscribe, like, dan di komen. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Next project mungkin nanti sama ini lagi. Siap. Dadah. Yo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mari.